Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan namaku Alfia Maulida Salma dengan NIM 3 digit terakhir 045 dari konsentrasi gedung jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di video ini aku mau ngejelasin tentang analisa struktur dengan metode CROSS. Nah, ini ya soalnya kayak gini. Nah, ini kita ada struktur seperti ini dengan P1 sebesar 35 kN, Q1-nya 5 kN per meter, P2-nya 20 kN, Q2-nya 14 kN per meter. Nah, terus jarak A ke B 3 meter, B ke C 5,4 meter, C ke D 3,5 meter. Nah, di sini diminta untuk menghitung dan menggambarkan bidang D, M, dan N dengan metode CROSS. Nah, gimana sih cara buat menganalisa struktur tersebut dengan metode CROSS? Nah, ini dia caranya. Yang pertama yaitu dengan menentukan koefisien faktor distribusi. Langkah pertama kita harus menentukan koefisien faktor distribusi. Nah, kita harus punya dasar-dasar untuk menentukan koefisien faktor distribusi. Di sini ada kekakuan pada tumpuan jepit. Kekakuan tumpuan jepit itu rumusnya 4 EI per L. Nah, sedangkan kalau kekakuan di tumpuannya jepit sendi, itu rumusnya 3 EI per L. Nah, di mana nilai EI-nya itu adalah 1. Nah, baru kita masuk hitung buhul B sama C. Nah, di buhul B itu ada kelakuan BA sama BC. BA sama BC ini pakai tumpuan jepit, jadi rumusnya 4 EI per L. L di sini adalah panjang buhul. Kelakuan BA berarti panjang B ke A itu 3, berarti 4 bagi 3, 1,333. Kelakuan BC 4 EI per L didapat nilai 0,741. Kemudian kita hitung faktor distribusinya. FDBA itu berarti kekakuan BA dibagi kekakuan BA ditambah kekakuan BC. Nah, didapat nilai 0,643. Kemudian FDBC itu tinggal di switch aja. Kalau FDBC berarti yang pembilang yang kekakuan BC. Nah, itu FDBC didapat nilai 0,357. Kemudian di buhul C kita ngitung kekakuan CB sama kekakuan CD. Kekakuan CB itu pakai rumus 4 EI per L. Didapat nilai 0,741. Kemudian kekakuan CD itu termasuknya tumpuan jepit sendi. Jadi pakai rumus 3 EI per L. Nah, itu didapat 0,857. FDCB berarti rumusnya kekakuan CB dibagi kekakuan CB tambah kekakuan CD dapat nilai 0,464. FDCD tinggal pembilangnya diganti kekakuan CD, terus didapat nilai 0,536. Nah, yang langkah selanjutnya itu kita menentukan momen primer. Nah, yang pertama di batang AB ada MAB sama MBA. MAB itu rumusnya min P1 dikali A kuadrat kali B per L kuadrat. P1-nya 35, min 35 dikali A-nya 1, berarti 1 kuadrat dikali B-nya 2, kali 2 dibagi L-nya 3. 3 kuadrat. Didapat nilai min 7,778 kN. Terus di MBA itu rumusnya P1 kali B kuadrat dikali A per L kuadrat. P1-nya itu kita masuk 35, B-nya 2, 2 kuadrat, A-nya 1, kali 1 dibagi L-nya 3, 3 kuadrat. Didapat nilai 15,556 kN. Selanjutnya di batang BC itu kita nyari momen BC sama momen CB. Nah, itu pakai rumus min Q1 kali L kuadrat per 12 ditambah min P2 kali A kuadrat kali B per L kuadrat. Nah, kita masukin Q1-nya 5, L-nya 5,4, P2-nya 20 ke dalam rumus. Terus didapat nilai min 28,007 kN. Begitu juga dengan MCB.
bedanya MCB ini satunya positif, terus yang kuadrat bukan A tapi B. Jadi rumusnya Q1 kali L kuadrat per 12 ditambah P2 kali A kali B kuadrat per L kuadrat. Nah, kita masukin dari datanya, terus kita hitung, didapat angka 21,478 kN/m. Selanjutnya, kita ngitung di batang CD. Di batang CD, kita ngitung momen MCD sama MDC. MCD sama MDC itu sebenarnya sama rumusnya, cuman beda di negatif. MCD-nya negatif. Berarti minus Q2 dikali L kuadrat dibagi 12, Q2-nya 14, L-nya 3,5. Kita masukin, kita hitung, didapat nilai negatif 14,292 kN/m. Kemudian MDC sama, tetapi kan kalau MCD positif negatif berarti MDC positif, seperti itu. Selanjutnya ini adalah tabel cross karena kita kan perintahnya menganalisa struktur menggunakan metode cross. Jadi kita memerlukan tabel cross di sini. Nah, ini kan ada sambungan ABC, terus ada batang ABC, CB, CD, DC. Nah, panjangnya ini, panjang atau L ini tuh sesuai soal ya. Jadi panjang panjang A ke B itu 3, B ke C itu 5,4, C ke D 3,5, kita masukin. Terus EI tadi sudah dijelasin di awal kalau nilai EI itu 1, berarti ini 1 semua. Nah, kalau kekakuan kan juga sudah kita hitung ya tadi di awal, kalau nilai kekakuan itu dari yang 4 EI atau 3 EI per L itu ya, kita masukin kekakuan AB 1,333, kekakuan BA 1,333, kekakuan BC, kekakuan CB, kekakuan CD, kekakuan DC itu kita masukin juga. Terus faktor distribusinya itu FDBA, FDBC itu juga kita masukin 0,643, 0,357. Nah, untuk faktor distribusi AB kita buat 0 dan faktor distribusi DC kita buat 1. Nah, masuk ke siklus yang pertama. Siklus pertama itu kita pakai nilai dari momen primer yang tadi sebelumnya kita udah hitung. Min 7,778, 15,556, 21,478 dan seterusnya itu kita masukin nilai momen primer. Nah, baru yang baris kedua di siklus 1 itu tuh kita pakai cara baris atasnya siklus pertama dikali negatif dari faktor distribusi. Ini kan yang pertama 0 min 7,778 dikali negatif 0, berarti kan 0. Terus kalau yang sebelahnya ini tuh dijumlah dalam satu sambungan gitu loh. Jadi kayak 15,556 ditambah 21,478 itu jumlah dikali sama negatif dari faktor distribusi BA negatif 0,643 didapat negatif 23,813. Begitu juga seterusnya sebelah-sebelahnya gitu. Nah, masuk yang ke siklus 2 itu tuh dibagi menyilang. Negatif 11,906 itu didapat dari negatif 23,813 dibagi 2. Terus 0 tuh 0 dibagi 2, terus 9,8 bla 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 itu didapat dari 19,627 dibagi 2. Terus 6 ini juga min 13,221 dibagi 2, kayak gitu. Terus kita lakukan hal yang sama, berarti yang bawahnya ini atasnya dikali negatif faktor distribusi. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai di satu siklus yang nilainya tuh 0 semua gitu. Kalau sampai sampai siklus itu berarti kita udah selesai gitu. Nah, setelah siklus terakhir itu, kalau di aku siklus 14, nah sampai siklus 14 itu ada M ujung. M ujung itu adalah penjumlahan dari siklus pertama sampai siklus terakhir. Nah, gitu. Sebelah-sebelahnya juga kayak gitu. Terus M akhir itu kebalikan dari M ujung. Kalau M balikan tuh maksudnya negatif positifnya ya. Kalau M ujungnya negatif, M akhirnya positif. M ujungnya positif, M akhirnya negatif. Gitu.
Nah, di tabel cross aku ini didapat nilai MA sama dengan MAB sama dengan min 2 4,755, MBA min 18,398, MBC 18,398, MCB sama dengan min 5,890, MCD sama dengan 5,890, MDC-nya 0. Nah, habis kita menghitung pakai tabel cross, langkah selanjutnya itu kita menentukan reaksi tumbuhan. Nah, pertama yaitu di batang AB. Nah, kita tulis dulu momennya MAB sama MBA di bawah sini. Terus batang AB, kita nyari sigma momen di B. Rumusnya RAV kali 3 dikurangi MAB karena nilai MAB negatif dikurangi P1 kali 2, P1-nya berlawanan dengan arah jarum jam menuju B, jadi negatif, dikurangi MBA karena nilainya memang negatif. Terus kita masukin MAB-nya berapa, P1-nya berapa, MBA-nya berapa, kita masukin ke hitungan, terus didapat hasil RAV sama dengan 37,718 kN. Terus selanjutnya sigma momen DA itu pakai rumus min RBV kali 3 dikurangi MBA ditambah P1 kali 1 dikurangi MAB sama dengan 0. Terus kita masukin datanya, didapat nilai RBV sama dengan min 2,718 kN. Terus kita lakukan kontrol, RAV tambah RBV dikurangi P1. Itu tuh gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Kontrolnya kurang lebih kayak gitu. Terus kita sama-sama 35, alias 0 sama dengan 0. Itu lanjut ke batang BC. Batang BC kita tulis MBC sama MCB-nya di bawah gambar. Terus kita hitung Q1-nya dulu, beban merata Q1 kali L, didapatnya 27 kN. Terus kita hitung momen di C, sigma momen di C ya. Itu dengan rumus RBV kali 5,4 ditambah MBC dikurangi Q1 kali 2,7 dikurangi P2 kali 2 dikurangi MCB. Terus kita masukin Q1, MBC, P2, MCB ke dalam perhitungan. Terus kita dapat nilai RBV sebesar 18,591 kN. Terus sigma MBC kita hitung min RCV kali 5,4 dikurangi MCB ditambah P2 kali 3,4 ditambah Q1 kali 2,7 ditambah MBC. Didapat RCV sama dengan 28,409 kN. Terus kita lakukan kontrol dengan menjumlahkan gaya yang ke atas dikurangi gaya yang ke bawah. Gaya yang ke atas totalnya 47, gaya yang ke bawah juga 47. Artinya 0 sama dengan 0. Sudah oke perhitungan kita. Lanjut ke batang CD. Batang CD itu MCD-nya udah di awal ya, di tabel cross 5,890. Q2-nya itu Q2 kali L 14 kali 3,5 didapat 49. Kemudian kita hitung sigma momen di D. Sigma momen di D rumusnya RCV kali 3,5 ditambah MCD dikurangi Q2 kali 1,75. Nah, dari itu kita dapat nilai RCV sebesar 22,817 kN. Kemudian kita lanjut ke perhitungan sigma momen di C. Itu pakai rumus min RDV dikali 3,5 ditambah Q2 dikali 1,75 ditambah MCD sama dengan 0. Dengan masukin data-data yang udah ada, kita cari nilai RDV-nya jadi sebesar 26,183 kN. Kemudian kita lakukan kontrol. Kontrolnya itu bebannya gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah gitu. Beban yang ke atas tuh misalnya 49, yang ke bawah juga 49. Ya, artinya sama-sama nilainya sama gitu, 0 sama dengan 0. Ini adalah rekapitulasi. Tadi kan kita udah ketemu RAV, RBV, RCV, RDV. Nah, untuk RBV sama RCV kita kan menghitung 2 kali ya. Nah, RAV ketemu 37,718 kN. Terus RBV-nya kita jumlahin yang pertama sama yang kedua. Ketemu nilai 15,873 kN. Terus RCV juga kita jumlahin yang pertama sama yang kedua. Terus ketemu 51,226 kN. Lalu nilai RDV-nya itu 26,183 kN.
Yang selanjutnya, langkah selanjutnya kita tuh bisa langsung dengan data yang sebelumnya, kita bisa langsung menghitung gaya lintang. Nah, batang AB, yang pertama itu batang AB. Nah, di DA kiri atau gaya lintang di titik A sebelah kiri itu belum ada apa-apa, belum ada gaya apa-apa. Jadi nilainya 0 kN. Terus yang di DA kanan udah dapat RAV. Berarti nilainya jadi 37,718 kN. Terus di DA kiri itu kayak DA kanan sama. Terus di DA kanan itu udah dikurangi dengan gaya P1. Jadi nilainya 2,718 kN. Di DB kiri itu kayak di DE kanan. Terus baru di DB kanan itu dia ketambahan sama RBV. Jadi nilai DB kanannya 18,591. Nah, selanjutnya batang BC. Selanjutnya di batang BC ini kebelah jadi dua beban merata. Beban Q1 sama beban Q2. Beban Q1 ini Q1 kali 3,4 jadi 17. Yang Q2 itu Q1 juga tapi dikali 2 jadi hasilnya 10. Nah, Qx1 sama Qx2 ini nilainya 5x semua karena nilai Q1 sama-sama memakai nilai Q1 yaitu 5. Kemudian di persamaan pertama yang bagian B sampai F itu pakai rumus DB kanan dikurangi Qx1. DB kanan tadi sudah 18,591 dikurangi Qx1-nya 5x. Nah, dengan persamaan itu kita bisa meninjau dari titik B sampai F, yaitu kita dapat meninjau dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3,4. Dengan nilai X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3,4 itu kita masukkan ke persamaan tadi. Nah, itu didapat nilai 18,591 sampai 1,591 kN. Nah, setelah kita tinjau, kita bisa menghitung DF kiri. Cara menghitung DF kiri itu DB kanan dikurangi Q1. DB kanan tadi udah dicari, dikurangi Q1-nya 17. Didapat 1,591 kN. Ya, nilai DF kiri ini sama dengan hasil tinjauan di titik terakhir yang kita tinjau tadi sebelumnya. Gitu. Terus DF kanan itu tuh kita kena gaya atau dikurangi gaya dengan P2. Jadi nilainya min 18,409 kN. Nah, yang selanjutnya ini adalah tinjauan atau hasil persamaan yang di sebelah kanan, yaitu sebelah bagian FC. Nah, ini adalah persamaan yang sebelah kanan, yaitu DF kanan dikurangi QX2, yaitu min 18,409 dikurangi 5X. Nah, selanjutnya kita bisa meninjau dari titik F ke C. Itu dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Nah, nilai X itu kita masukkan ke persamaan tadi, min 18,409 kurangi 5X. Nah, itu didapat nilai min 18,409 kN sampai min 28,409 kN. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung DC kiri. Di DC kiri kita dapat rumus DF kanan, terus kita kena gaya Q2. Jadi nilainya min 28,409 kN. Nah, nilai JJ kiri ini tuh sama kayak hasil tinjauan di titik terakhir kita, jadi sama aja gitu, harusnya sama. Terus yang di DC kanan baru kita kena gaya RCV, jadi nilainya berubah jadi 22,817 kN. Selanjutnya di batang terakhir yaitu di batang CD, kita cuma ada satu beban merata yaitu Q3. Rumusnya Q2 kali L, Q3 14 kali 3,5 jadi 49. Di X-nya 14X ya, karena memang rumusnya Q kali L, jadi 14 kali panjang X gitu. Nah, ini persamaannya tuh DX sama dengan DC kanan dikurangi QX. DC kanannya itu 22,817 kurangi 14X. Nah, di C sampai D itu sejauh 3,5 meter. Nah, itu kita bisa meninjau dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3,5 meter. Nah, nilai X tersebut kita masukin ke persamaan tadi. Nah, setelah dimasukin kita mendapat nilai-nilai yaitu di antaranya yaitu
22,817 kN sampai min 26,183 kN. Nah, di DD kiri, yaitu DC kanan dikurangi Q3, didapat nilai 26,183 kN. Nilainya sama dengan yang X sama dengan DX3 sama DX sama dengan 3,5. Nah, terus ada DD kanan, yaitu DD kiri ditambah RDV, karena ada gaya baru di bawah D, itu RDV. Nah, itu jadi 0 kN. Yang mana perhitungan kita sudah benar, yaitu sudah kembali ke 0, sudah seimbang seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita menghitung momen. Yang pertama itu batang AB. Nah, di AB itu ada MA. MA tadi kan itu kita udah cari di tabel cross. Kita dapat MA-nya negatif 24,755 kN. Terus di ME itu negatif MA karena nilai MA-nya negatif, jadi negatif, ditambah RAV, RAV-nya searah jarum jam menuju E. Jadi nilainya positif dikali 1 jarak A ke E sejauh 1 meter gitu. Jadi ME-nya nilainya 12,963 kN. Terus MB-nya itu rumusnya min MA ditambah RAV kali 3 dikurangi P1 kali 3. Nah, itu didapat nilai 18,399 kN. Selanjutnya di batang BC. Di batang BC kita tahu nilai MB sama dengan 18,398 kN. Terus Q1, Q2-nya kita bisa hitung dengan Q1 kali L. Kalau Q1-nya L-nya 3,4, Q2-nya L-nya 2. Q1-nya nilai 17, Q2-nya 10. Terus ini dibagi menjadi ada dua beban merata kan, berarti ada dua persamaan. Yang persamaan pertama itu MX ini. Jadi rumusnya MB tambah RBV kali X dikurangi QX kali setengah X. Nah, kita masukin angka-angkanya yang tadi sudah kita hitung, kemudian kita akumulasiin, jadi ketemu persamaan 18,398 ditambah 18,591 X dikurangi 2,5 X kuadrat. Nah, selanjutnya kita mau meninjau titik dari titik B sampai titik F yang mana besarnya 3,4 meter. Yaitu berarti kita bisa meninjau dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3,4 meter. Nah, di situ nilai-nilai X itu kita masukin ke persamaan yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, itu tuh udah habis itu didapat nilai 18,398 kN sampai 52,707 kN. Nah, baru itu kita menghitung nilai MF. Nah, MF sendiri itu rumusnya ada MB ditambah RBV kali X dikurangi Q1 kali setengah dari 3,4. MB kita masukin, RBV kita masukin, dikurangi dengan Q1 kali 1,7. Q1-nya 17. Terus didapat nilai 52,707 kN. Nah, ini masuk ke persamaan yang kedua, yang di bagian FC. Nah, ini rumusnya MX sama dengan MB ditambah RBV dikali 3,4 tambah X dikurangi Q1 kali 1,7 tambah X dikurangi P2 kali X dikurangi QX setengah X. Nah, kita masukin, terus kita kali dan kita kaliin. Habis itu jangan lupa ditambahin dengan variabel yang sama. Nah, habis itu baru ketemu 52,707 dikurangi 18,409 X dikurangi 2,5 X kuadrat. Nah, udah ketemu persamaan yang kedua. Nah, F ke C ini tuh kita meninjau titik dari titik X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 karena sejauh 2 meter. Nah, nilai X tersebut kita masukin ke persamaan yang sebelumnya sudah kita cari. Nah, didapat hasil dari 52,707 sampai 5,889. Nah, setelah itu kita bisa langsung menghitung MC. MC sendiri rumusnya MB tambah RBV dikali 5,4 dikurangi Q1 kali 3,7 dikurangi P2 kali 2 dikurangi Q2 kali 1. Didapat nilai 5,89 kN. Selanjutnya kita menghitung batang CD. Batang CD ini cuma hanya ada satu beban merata, yaitu Q3. Q3 rumusnya Q2 kali L. Q2-nya 14, L-nya 3,5 didapat nilai 49.
Terus kita cari persamaannya. Persamaannya itu yaitu MX sama dengan MC tambah RCV kali X dikurangi QX kali setengah X. Kita masukin data-datanya, didapat persamaan 5,891 ditambah 22,817 X dikurangi 7X kuadrat. Terus ditinjau dari titik C sampai D sejauh 3,5 meter. Nah, itu tuh kita tinjau dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3,5 meter. Nah, habis itu nilai XX tersebut kita masukin ke persamaan yang sebelumnya sudah kita hitung. Nah, didapat nilai 5,890 sampai 0 kN meter. Nah, selanjutnya baru bisa kita hitung MD. Nilai MD sama dengan rumusnya ya, dimasukin MC tambah RCV dikali 3,5 dikurangi 3 kali 1,75. Nah, didapat 0,0 kN meter. Nah, karena sudah 0 berarti sudah aman, sudah seimbang seperti itu. Nah, kita selanjutnya akan menghitung gaya normal. Nah, gaya normal di struktur ini tuh tidak ada karena di struktur ini tuh tidak punya beban atau gaya yang bekerja secara horizontal itu. Jadi nilai semua gaya normal di bidang A, E, B, F, C, D itu nilainya 0 seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah bidang D, gambar bidang D. Nah, gambar bidang ini tuh didapat dari data yang DA kiri, DA kanan, DE kiri, DA kanan, terus hasil tinjauan-tinjauan kita masukin di sini, terus jangan lupa kita skala jika terlalu besar. Nah, kalau bidang D itu yang positif berada di atas, yang negatif di bawah, seperti itu. Nah, di gambar ini aku pakai skala jarak 1:1 dan skala gayanya 1:6, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah gambar bidang M, yaitu sama kayak tadi, kita masukin data yang udah kita hitung, dari MA, ME, MB, terus tinjauan tiap titik, kita masukin juga di dalam gambar ini. Nah, jika terlalu besar jangan lupa di skala, biar lebih rapi dan cukup ya. Nah, bedanya dari yang gambar D tadi, yang momen ini tuh yang negatif berada di atas, yang positif berada di bawah. Nah, di sini aku pakai skala jarak 1:1, skala gayanya 1:7. Nah, ini untuk gambar bidang N-nya, karena struktur ini tidak memiliki bidang gaya N, gaya normal, jadi tidak ada yang perlu digambar di gambar bidang N. Seperti itu. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menjelaskan tadi saya ada salah kata atau kurang tepat atau terlalu berbelit-belit, saya mohon maaf. Semoga yang dapat saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.